Mumpangan didirikan 2014. 14. Ini juga sebagai kabar gembira untuk kita semua. Ini dulu Mumpangan yang dulu saya bantu dirikan di tahun 2014-17, sebenarnya sekitar 5 bulan Mumpangan yang paling produktif itu di dusun 7 ya, RO ya. Kemarin saya terakhir diundang di sana sudah bisa beli kursi 100 ya, hasilnya ya, sudah beli taruh 2 plong ya, masih punya saldo gabah itu sekitar 32 ton di Lumbung Pangan Dusun 7 ya. Dan hampir rata-rata lumbung pangan yang kami bantu dirikan dulu itu hampir rata-rata sampai sekarang memang belum ada yang punya badan hukum, sehingga karena belum punya badan hukum kita belum bisa mengakses program, baik ke program dari kampung apalagi dari pusat ya. Sebenarnya program-program dari pemerintah yang terkait dengan kegiatan seperti ini banyak sekali ya, karena memang hampir rata-rata ya pengurus dan anggota lumbung pangan itu mereka itu nggak mau ribet gitu ya. Pokoknya yang penting Pak Pamen ngumpul wis kan, kumpulnya duit dibagi mana ya. Rata-rata seperti itu ya. Ibu sekalian yang saya hormati, ini juga acara ini bisa terlaksana ini mungkin juga berkat kerja ibu-ibu yang nyiapin snack, nyiapin minum ini ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kerja keras ibu-ibu ini semua ini juga sebagai tabungan amal soleh untuk kita semua. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita ini kan termasuk juga kategori koperasi ya, dulu dengan koperasi ya, koperasi penggagas koperasi itu kan ya. Ini kegiatan seperti ini sebenarnya kalau di manage dengan bagus ya, dikelola dengan bagus, dengan administrasi yang sangat yang bagus, terus kemudian dikelola dengan jujur dan adil ya. Ini walaupun kayaknya sederhana kegiatan dari kita oleh kita untuk kita ya. Tapi kalau ini semua ditegakkan prinsip operasi yang benar ya. Jadi operasi itu Bung Hatta menyampaikan bahwasanya kalau ini dikelola dengan benar, dengan jujur dan adil, sebenarnya kebutuhan kita ya, masyarakat yang tergabung dalam anggota koperasi kalau sini lumbung pangan bisa tercover di sini dari kita oleh kita untuk kita ya. Bahkan itu kalau nanti dikelola dengan benar ya, setiap musim ya, nah, kita ngumpul ya, dan apapun hasilnya kita ngumpul ya. Kalau memang panen kita bagus ya kita nabung, kalau nggak bagus ya kita nggak nabung ya. Terus kemudian di situ kan ada, dulu saya nyampaikan ada namanya simpenan wajib, simpenan sukarela, ada simpanan khusus ya. Dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan dulu saya di anggaran dasar pertama waktu launching lumbung pangan ya, dulu masih ada budaya ngangsak, tahu ngangsak ya? Bikin laser itu ya, itu kaulnya kita ngangsak ya, ngangsak. Kalau ngangsak itu satu hari itu dulu dapat nyari gabah 10 kilo nggak susah dulu ya. Susah. Tapi dulu kan ditetapkan simpanan wajib ya, simpanan wajib itu 10 kilo gabah kering lumbung saat panen. Terus simpanan pokok ya saat menjadi anggota itu sesuaikan dengan kesepakatan. Terus ada simpanan khusus juga, simpanan khusus saat minjem.
Nah, jadi ini kalau kaidah-kaidah ini dijalankan ya, ya insya Allah ya, kebutuhan anggota dalam kelompok itu bisa tercover. Nah, kalau kita di sini pakai sistem tambahan ya. Jadi kalau misalkan minjem 100 nambah berapa kan gitu kan, yang minjem 1 juta nambah berapa ya prinsipnya hampir sama sebenarnya, karena ini kan tambahan juga dari kita oleh kita untuk kita ya, jadi juga tidak ada masalah asal nanti dikelola dengan manajemen yang bagus ya, dengan transparansi. Kalau bahasa Pak Wakil Presiden kita dulu yang pertama Muhammad Hatta, dengan jujur, adil dan transparansi itu kan ya. Insya Allah ya, ini seiring dengan waktu ya, walaupun sedikit demi sedikit ini sudah jadi 58 juta sekian, 58 juta sekian. Dan insya Allah nanti kalau memang sampai semua pengen cepet ini lumbung pangan jadi gede ya, ini 58 juta ini sudah jadi modal dasar yang cukup gede ya. Ini gede ini, walaupun mungkin bagi yang sudah punya banyak duit, Mas Ardi nggak ada di sini, hadir. Mungkin bagi kelasnya Mas Ardi 58 mungkin kecil sekali ya, tapi bagi kita 58 itu gede, 58 juta itu gede. Tapi kalau kita kelola dengan baik ya insya Allah, apalagi nanti kalau pengurusnya nanti mau ya, coba ini nanti ya bisa sambat. Ini ada Pak Bayan di sini, sambat sama Pak Lurah ya. Yakin Pak Lili ini juga termasuk orang yang peduli dengan kegiatan seperti ini. Kalau cuma sambat sama kampung untuk gimana caranya supaya bisa dapat badan hukum, nggak susah. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini ya, ini sebenarnya yang diharapkan oleh BI ya, BI. Jadi Bank Indonesia yaitu melalui dana CSR-nya gitu. Itu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mereka itu sangat senang ya, sangat senang. Mereka nanti kalau ini sudah punya badan hukum, nanti dikolaborasikan dengan Bank Indonesia ya, mereka akan sering ke sini gitu. Jadi kita nggak minta, nanti dia akan nawarkan bantuan mana. Dan bantuannya sifatnya bantuan lunak. Ada bantuan lunak, ada bantuan hibah murni sebenarnya. Nah, terkait dengan bantuan-bantuan memang sebenarnya kalau untuk kita ya, saya yakin di anggota lumbung pangan ya, ini yang pas memang ya nyari bantuan-bantuan yang sifatnya itu hibah murni ya, yang nggak mengembalikan ya, karena ini rata-rata kan orang tani nggak bisnis ya, dapat pinjaman ya, walaupun itu bunganya sedikit ya, dana lunak ya, walaupun lunak tetap ada bunganya walaupun sedikit, tapi kalau itu ada bunganya ya, karena biasanya kalau kita minjem dipakai habis, itu saat mulangin nanti berat nanti kan ya. Tapi kalau hibah murni ya, nah itu udah begitu kita dapat bantuan itu udah 100% jadi milik kita ya, milik kita. Karena milik kita ya seperti ini nanti ya. Nah, walaupun taruhlah saya lihat ada yang mengembalikan 2.400.000 itu kan benar ya, satu orang tadi itu ya. Kaleh ya. Nah, dua ya. Nah, itu pinjaman segitu ini bisa dibayar tunai, ini bagus sekali itu kan. Ini yang saya khawatirkan, kalau pinjamnya banyak-banyak pas waktu mengembalikan nanti susah akan berat itu kan duitnya udah habis. Dan saya yakin ini yang tadi setor 2.200.000, 2.400.000, dua orang berpikir, aku naik Bali udah oleh samuno kan, pinjam lagi gitu Pak ya, pinjam lagi kan ya. Karena bisa jadi kan ya, ini mau kumpulan ya, ini di kampung sana ya, nah, termasuk di RH sana, mau kumpulan, banyak yang datang ke rumah Bon, Pak pinjam mau kumpulan, nanti pulang kumpulan saya pulangin katanya seperti itu kan, ada yang seperti itu gitu kan. Harapan kami, apalagi ini ya, Bapak Ibu sekalian, di 2019 kemarin memang saya hadir di sini Pak Adi ya, jadi saya nyampaikan ke sini waktu itu ya, saya juga karena waktu itu saya didaulat sama partai untuk bantu nyari suara, saya juga nggak minta sama teman-teman bantu saya nyari suara, karena saya waktu itu cuma didaulat untuk bantu nyari suara ya. Jadi
masih jadi anggota dewan, dicalonkan lagi untuk bantu nyari suara di 2019. Saya ingat masih ada di sini masih sekitar 24-an juta kalau nggak salah waktu itu. Lompatannya 5 tahun udah jadi 58 juta. Ini alhamdulillah di 2024 ya. 2024 ini kan ya, kemarin kembali kan ya. Kembali walaupun sebenarnya saya sudah mengerahkan sekuat tenaga, saya dan keluarga mengerahkan sekuat tenaga untuk menolak pencalonan ya. Saya sampai sembunyi ya, tapi setiap sembunyi ya ketemu dipasang lagi, sembunyi pasang lagi, dipasang lagi ya. Jadi sudah nggak bisa mengelak pencalonan ya. Terus lihat kondisi perpolitikan tahun 2024 itu udah sangat menakutkan gitu kan ya. Bahkan kalau saya lihat itu yang ikut pesta demokrasi waktu itu kontestannya itu kalau saya lihat itu ya mungkin sekelas ya raja hutan ya, harimau ya. Kalau saya hanya seperti seekor kancil gitu kan ya, seekor kancil yang kalau mungkin saya nampak di jalan langsung ditekam sama mereka. Nggak kelihatan di 2024. Saya cuman ya mungkin pencalonan yang paling damai ya, nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa takut dan seterusnya. 2024 saya mungkin keluarnya malam hari keluar gitu kan, kalau ada yang mengundang gitu kan, itu nggak ada orang tahu itu kan ya, nggak ada yang orang tahu. Jadi pokoknya lillah ya, niat kembali nanam kebaikan ya, dengan menebar manfaat kembali. Waktu itu kan ya saya beli pohon alpukat itu ada 21.000 batang gitu kan, 21.000 batang ya. Yang kira-kira mau bagikan ke masyarakat itu bibit saya siapkan gitu kan. Sampai akhirnya ya karena kaitan dengan finansial saya juga gak punya duit. Nggak tahunya dapat perintah dari mana tuh beli baju juga tuh kan, beli baju tuh kan ya. Makanya baju pun saya nggak berpikir beli baju yang ada gambarnya Pak Karman, nggak ada. Yang gambarnya partai juga nggak ada, baju batik gitu kan ya. Maksudnya apa? Kalau sampai dikasih baju batik itu dibawa ke masjid juga sampai berani ya, dibawa ke kantor juga berani, kondangan berani, ke pura juga berani, kemana-mana berani. Karena netral, nggak ada gambarnya seperti itu kan. Laki-laki walaupun nggak punya duit, entah duit dari mana, karena saya waktu itu nggak mau nyalon, dipaksain harus nyalon. Saya sampai berpikir ya ini kalau seperti ini ya, saya sampai ini ya udah saya serahkan yang sama yang di atas, bahkan sampai saya katakan saya angkat ya jadi bendahara saya itu Allah gitu, seperti itu. Saya nggak punya duit, tapi kalau bendaharanya Allah kenapa harus takut? Orang di duit iso tuku bibit 21.000 batang gitu kan, Allah yang ngasih itu kan ya. Nggak di duit beli baju itu sampai 10.000 baju itu kan ya, kadang sampai geleng-geleng juga ya. Walaupun baju satu mungkin 35.000, kalau 10.000 kan jadi banyak kan itu kan, jadi banyak ya. Dan seterusnya ya, qadarullah itu kodrat dari Allah. Saya juga nggak nyangka kemarin ya. Ini mungkin perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, saya cuma dapat suara itu 2.375. Disebut Raman saya dapat 1.800. Di RG ya saya ngomong 100 lebih itu kan ya. 1.800 ya disebut Raman ya. 2.375. Dan saya juga nggak berpikir jadi, berkehendak saya jadi. Dan ini mudah diingat nanti mungkin sampai pemilu yang akan datang, kalau sampai ditanya nanti juga nggak akan lupa, karena mengingatnya enak ya. Pak Karman jadi anggota dewan itu dapat kursi yang ke-9. Dapat suara total itu semuanya itu 9.999. Instruksikan ke mereka kalau memang kondisi seperti, walaupun pintu gerbang sudah digembok, boleh lompat pagar. Di rumah kan ada CCTV, kalau lompat pagar gedor-gedor, Mas Kowo gitu kan ya, kelihatan itu kan ya, boleh itu nggak apa-apa itu kan, itu sangat-sangat membantu. Walaupun sampai nggak punya duit, nggak punya KTP, nggak punya KK, nggak punya BPJS gitu kan, mobil nggak ada misalkan, datang ke rumah, walaupun malam kita antar ke rumah sakit Demak. Karena tetap ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kan, ini pemerintahan kita itu ya
ya kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan ya, memang kondisinya seperti itu. Jadi masih keadilan itu masih jauh dari harapan ya. Maksudnya apa? Kalau sampean nggak bawa apa-apa ya, orang kecil nggak bawa apa-apa, naik motor ke rumah sakit Demak nggak bawa KTP, nggak bawa duit, kira-kira diterima apa enggak? Nggak diterima. Tapi kalau yang bawa anggota dewan dibukain dulu diurus, ini masih belum adil sebenarnya. Harusnya kan siapapun yang datang ke sana harus dirawat. Tapi inilah potret pemerintahan kita saat ini masih belum bisa melayani masyarakatnya sampai sejauh itu. Gitu. Walaupun sebenarnya kan aturannya itu sudah disepakati bersama. Jangankan warga masyarakat kita, orang di pinggir jalan sekarat nggak punya apa-apa dirawat wajib. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Makanya ini juga saya sampaikan, alhamdulillah ini 2024-2019 nanti insya Allah 19 Agustus Pak Karman dilantik jadi wakil sampean semua. Jangan sungkan ya, jangan sungkan untuk datang ke rumah kalau ada ya masalah-masalah. Kalau urusan duit ya, kalau punya duit mungkin dibantu, tapi kalau urusan-urusan yang nggak urusannya dengan duit, kalau memang kaitannya dengan pemerintahan, kita langsung bisa eksekusi gitu kan ya. Melihat perkembangannya seperti ini, masuk 10 besar dari 30 yang ada gitu kan. 10 besar dari 30 yang ada. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kowo. Iya. Ini lumbung pangan yang dibentuk di RG ini namanya lumbung pangan apa, Mas? Mas Kowo? Lumbung pangan gitu aja, Pak. Oh, belum ada badan hukum belum ya? Belum ada. Dulu yang punya ide membentuk siapa, Pak Kowo? Itu Bapak Sukarman. Pak Sukarman. Iya. Idenya kenapa dia membuat begitu sama yang Mas Kowo? Jadi Bapak Sukarman menyalonkan dewan tahun 2014. Jadi dibantu dana hibah 5 juta untuk membentuk lumbung pangan sekitar 100 orang. 100 orang. Sampai hari ini 2024 masih berjalan. Senilai 5 juta, syukur alhamdulillah sekarang mencapai 58 juta. 58 juta Ya. Mulai tahun 2014. 14. Itu tahun 2014 awal akhir? Itu pertengahan, Mbak. Pertengahan ya? Ya. Oh gitu. Itu pengembangan itu ada iuran dari anggota atau seperti apa, Pak Kowo? Tidak ada. Nah, uang segitu berkembangnya gimana? Berkembangnya kita bikin lumbung pangan berupa padi. Jadi uang 5 juta dibeliin padi. Setelah itu dibongkar, nah dibagikan sama anggota, dikumpulin lagi dan dipinjamkan lagi, terus bergulir, Pak. Oh, terus bergulir ya? Oh ya. Gitu. Mengembalikannya setiap musim panen, Pak. Musim panen dikembalikan ya? Ya. Kalau 1 juta berapa? 1 juta tambahannya itu rapat anggota ya, tambahan 100. Oh gitu ya, tambahan ya. Sifatnya sukarela atau dipaksa? Itu sukarela, Pak. Sukarela, sepakatan ya? Jadi untuk tambahan 100. Kalau misalkan nggak bisa ngasih, cuma ngasih duitnya pokok gimana? Itu diharuskan. Kalau terus kegunaan uang itu untuk apa aja, Pak? Yaitu untuk mensejahterakan kelompok. Kelompok ya? Iya, kelompok lumbung pangan itu tadi. Ada dana sosial nggak, Pak? Misalnya dikeluarkan berapa, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Intinya tetap pengembangan untuk kemajuan kelompok ya. Iya. Itu pinjaman nanti untuk beli pupuk, beli obat-obatan. Iya, beli pupuk, obat-obatan. Oh gitu ya, Pak ya. Terus kalau dulu tidak ada Pak Karman membuat ide itu, kira-kira terbentuk nggak, Pak? Kalau kayaknya belum nyampe segitu, Pak. Belum ada pikiran. Belum pikiran ya. Iya. Karena ada yang nuntun. Syukur alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang ya. Iya. Oh, jadi bantu sifatnya ya. Bantu. Ya. Nanti bisa kita kembangkan lebih besar lagi, Pak ya. Iya, Pak, siap. Ya nanti kita bantu. Intinya namanya dewan itu bisa menjadi wakil. Nanti namanya wakil itu kan setidak-tidaknya dia bisa memberi arahan seperti apa supaya nanti masyarakat itu bisa terbantu. Tidak hanya masalah bantuan dalam bentuk pembangunan secara itu kan kaitannya dengan pemerintah daerah, Pak. Iya. Jalan dan seperti itu. Tapi kalau saya bilang hal yang lebih penting, bagaimana bantuan yang dijembatani sama anggota dewan ini
bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Amin Pak. Nah, itu seperti itu. Pengennya makmurnya bersama-sama Pak ya. Ya, harapan bersama-sama petani pun gitu, iya. ingin seperti itu Pak. Nanti kalau udah besar Pak, nggak boleh kaku banget Pak. Nanti ada anggaran sosial yang dikeluarkan nanti. Iya, siap Pak. Nanti ada teman kita yang sakit atau apa, nanti ada anggaran dana sosial kan gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau seperti itu, nanti Pak. ya itu seperti itu insya Allah nanti akan bisa berkembang lebih besar lagi Pak ya. Ya, amin Pak. Harapan-harapan Pak. Harapan-harapan apa? Harapan saya ke depannya kalau Bapak Sukarman membimbing, mudah-mudahan dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kecil ini Pak. Ya. Kan gini kita mendirikan atas Pak Karman dulu dibantu sampai segitunya dengan susah payah kita pertahankan lumbung pangan ini. Ya, mudah-mudahan harapan ke depannya pemerintah bisa membantu masyarakat yang kecil seperti ini Pak. Ya, oke. Orang seperti Pak Karman sangat bisa mewakili Pak. Bisa mewakili. Kalau Pak Sukarman beliau orang yang teladan, selalu mengerti dengan masyarakat. Terima kasih Pak obrolannya, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat supaya masyarakat kita tahu apa yang dikerjakan Dewan kita dan apa yang dikerjakan oleh kita Pak Kowat terutama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.